kami akan mewawancarai Kak Torik sebagai pemuda di Yudis ini. Yang dimana Kak Torik ini adalah salah satu pemuda di sekitar sini teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan mengambil sila-sila Pancasila, yaitu sila yang ke-5 tentang bermusyawarah. Oke, maaf Kak, sebelumnya perkenalkan nama Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Torik Jadi. Oke Kak, karena kami di sini akan menanyakan tentang musyawarah nih Kak ya. Ini Kak, apa sih tujuan utama diadakannya musyawarah di sini Kak? Tujuan utama musyawarah itu agar kita saling melengkapi. Jadi satu orang itu mempunyai satu pikiran, dan banyak orang itu berarti banyak pikiran, dan kita gabungkan supaya mencapai suatu titik tertentu. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau di hierarki dalam kepemudaan, kalaupun kita mengikuti arahan ketua pemuda dan ketua pemuda itu tidak melibatkan kemusyawarahan, bisa dibilang itu otoriter. Jadi ya bisa dibilang itu peraturan-peraturan itu tidak melewati musyawarah, yang bisa dibilang kayak ya ketua pemuda tuh main hakim sendiri lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi butuhnya musyawarah di dalam suatu organisasi itu sangat dibutuhkan. Oke, baik, selanjutnya apa yang harus dilakukan jika dalam musyawarah tidak mendapatkan keputusan? Ya kita usahakan ya, sampai titik musyawarah itu titik keputusan, maksudnya kita harus dapat mendapatkan keputusan gitu. Yang entah itu keputusannya ya kita harus melalui voting lah kalau keputusan kan. Salah satunya voting menanggulangi tidak adanya keputusan kan. Salah satunya harus melalui voting, suara terbanyak itu ya mau nggak mau itu putusan yang kita ambil. Tuh, misalkan putusan A dan putusan B, yang ngambil yang banyak voting itu putusan A, ya berarti kita harus mengambil putusan A. Itu aja sih. Ya intinya dari pertanyaan kata tersebut, diusahakan kita perkumpulan, apalagi musyawarah untuk menentukan putusan itu harus malam itu ataupun malam selanjutnya perkumpulan itu harus menemukan putusan yang akan diputuskan gitu aja. Ya. Gitu. Apalagi? Saya Oh iya, teteh. biasanya masalah apa saja sih yang dibahas dalam musyawarah itu? Permasalahan di lingkungan kafe gini ya. Permasalahannya entah banyak ya di kehidupan pemuda di sini, entah itu kita sekarang ini kita lagi mau membahas UMKM, entah itu ntar kayak sepeda motor, habis itu kita mau bikin sepet, habis itu mau bikin jadi kosan itu yang ordinir pemuda semua, entah itu maintenance, entah itu peraturan, entah itu ya kayak permasalahan tete-tetenya lah, kayak lampunya lampunya mati, nanti kita yang benerin gitu. Terus untuk ya musyawarah misalnya itu kayak peraturan Yudis, jadi peraturan tuh jangan salah paham juga ya teh. Peraturan di Yudis ini, di lingkungan Yudis, di lingkungan Kapling ini bukan semata-mata bukan cuma buat anak kuliahan, tapi buat kepemudaan juga. Entah itu nggak boleh bawa cewek di luar jam ID lebih jam 10 misalkan, itu pemuda juga nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi kalaupun teteh-tetehnya ada yang menemukan pemuda yang di atas jam 10 habis dibawa cewek, laporkan aja dari kita. Dari situ nanti ada keputusan tuh, di balik situ ada keputusan apa nih, ada hukuman atau apa, hukum sosial kah, hukum apa kah, nanti kita putuskan di situ. Di situ. Kan biasanya kalau musyawarah itu kan banyak orang ya Kak ya. Itu gimana sih Kak? Karena orang itu lumayan susah ya Kak, mau kumpul gini aja kan. Oh ya, susah banget. Ya itu gimana Kak cara mengatasinya gitu? Sebenarnya saya juga belum
ketemu ya metodenya. Metode buat ngumpulin pemuda biar kumpul semua tuh belum ketemu, kecuali yang kita udah pemikiran lah sama kita tuh. Ya kalau katanya pernah lihat saya nggak sih ngumpul-ngumpul 4 orang di biasanya di warung David pecel lele, pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Ya sih pernah. Itu 4 orang tuh ya juga diibaratkan udah sepemikiran. Jadi 4 orang pemuda itu kayak ya kemana bareng, mikirin konsep bareng. Tapi kalau yang lain yang belum bisa saya rangkul itu susah buat ngajaknya itu gimana sih metodenya. Saya juga masih nyari gitu, kita tuh juga masih nyari metode buat ngajak pemudaan buat kumpul bareng, ngebahas bareng. Paling pemuda tuh kumpulnya ada event-event tertentu, PKBI itu otomatis tuh kumpul otomatis. Ya sedangkan kan acara kepemudaan kan bukan cuma PKBI doang, kan banyak sebetulnya banyak konsep-konsep kita. Tapi ya adanya event-event tertentu ya udah kita lanjutin aja udah kumpul ya. Dan ini juga ada sesi-sesinya, jadi divisi olahraga, divisi ibadah, divisi keamanan. Itu divisi olahraga tuh contohnya siapa yang masuk saluran sini? Ada nggak? Ada. Masuk saluran di situ kan saya pernah nge-share main badminton kan. Di situ ada divisi olahraga. Ini juga kemarin main kan sih? Main volley. Kalau teteh-tetehnya minat main volley. Ada ketua UKM olahraga. Tuh kan? Nah itu ketua UKM olahraga. Tuh di kampus. Dah. Kakaknya keren banget teman-teman. Boleh, amin. Tolong. Ya udah. Oke, maaf kan Iya nggak apa-apa. Ini juga. Sekian dari kami teman-teman. Mohon maaf jika memang ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.